Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiani Malahuraini dengan NIM 2203055022137 dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase perawatan dan pengobatan serta tata laksana gizi buruk pada balita. Berikut penjelasannya. Gizi buruk merupakan salah satu penyebab langsung kematian pada balita yang diakibatkan karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi atau adanya penyakit penyerta. Balita gizi buruk sangat rentan terkena penyakit infeksi dan seringkali gizi buruk disebabkan oleh penyakit degeneratif sehingga harus dilakukan penanganan yang tepat, cepat, dan terintegrasi baik rawat inap dan rawat jalan. Adapun fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita yaitu tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. 4 fase perawatan dan pengobatan tersebut pada balita yaitu yang pertama ada fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan, dan bisa mencatat tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Yang kedua, fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga, fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100, bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan berat badannya. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100. Fase keempat yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Selanjutnya adalah langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, adapun langkah-langkahnya yang pertama, langkah pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia. Kadar gula darahnya kurang dari 3 mmol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk pemeriksaan kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa setara dengan 1 sendok teh gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia dengan suhu kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat atau cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakai selimut. Langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan, sedang, tetap, upayakan kita memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak memungkinkan secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum.
Gunakan larutan Oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau Resomal. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formula 75 dan formula 100 dalam Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan dengan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Yang kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda ataupun gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan juga mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan juga transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang menarik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua baru mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat mempererat infeksi bila diberikan terlalu dini. Langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi, yaitu pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, protein 4 sampai 6 gram kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berubah F100. Langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang pada anak gizi buruk. Terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk kembang anak, untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua, keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, menciptakan suasana yang menyenangkan. Langkah ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya, melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih besar dari -2 standar deviasi dan lila lebih besar sama dengan 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu pada bulan pertama atau 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua. Selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga melengkapi imunisasi dasar ataupun ulang sesuai program pengembangan imunisasi. Adapun kesimpulannya yaitu pelayanan untuk balita gizi buruk harus dilakukan secara komprehensif yang meliputi penilaian status gizi, penyuluhan kepada orang tua, serta pemberian makanan bergizi. Apabila kondisi balita tidak membaik atau mengalami komplikasi, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap diperlukan. Maka dari itu, perlu kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan penanganan yang efektif serta pemulihan balita yang mengalami gizi buruk. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.